Sobat Airspace Review, kembali lagi bersama kami. Dan kali ini kami ada di Garuda Indonesia City Center. Ikuti kami. Dan di belakang saya kali ini adalah pesawat C-47 Dakota atau DC-3 tepatnya. Pesawat ini adalah dioperasikan Garuda pada zaman dulu sekali. Engine-nya masih lengkap nih, itu bisa kita lihat ya. Dan ini pesawat macam ini juga dikabarkan pernah menjadi pesawat kepresidenan Indonesia pada zamannya. Nah, itulah singkat dari pesawat Dakota C-47 atau DC-3. Dan kali ini saya mau tahu tentang kayak apa sih Garuda Indonesia ini saat ini. Kita akan wawancara narasumbernya. Ikuti saya. Baik Pak Irfan, terima kasih nih Pak. Sama-sama. Iya. Saya mau tanya Pak, ini cukup unik dan menarik ya Pak. Kok bisa ya Pak, apa salah satunya nih pesawat Garuda ini diberi masker Pak? Oke. Ini idenya dari mana dan siapa yang memberi inisiasi Pak? Silakan. Ya, jadi gini, kan kondisi pandemi ini salah satu yang paling penting itu bukan cuma semata-mata bagaimana kita mengantisipasi, tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana kita tetap memastikan bahwa organisasi atau orang yang bekerja di Garuda ini dalam kondisi seperti sesusah ini itu tetap ceria, itu yang penting kan, tetap ceria, tetap bersemangat dan bisa tetap tersenyum gitu kan. Nah, bagian dari banyak inisiatif yang kita lakukan internal, ada salah satu yang seperti tadi itu artinya dimaskerkan. Nah, itu ide sih sebenarnya dari teman-teman milenial di Garuda menyampaikan ke saya awalnya sih tempat ngeledekin lah gitu, ngapain sih lu gini-gini gitu kan. Tapi setelah berulang kali diskusi saya pikir it's worth trying gitu kan ya. Dan memang ada biaya yang kita mesti keluarkan, dan pada waktu launching saya juga cukup surprise ketika kita posting di sosial media, banyak teman-teman itu sambutannya menakjubkan gitu kan. Dan ketika pesawat itu diterbangkan di banyak tempat yang mendarat itu para aviation geek udah pada menunggu gitu kan. Termasuk para penumpang mencari-cari kapan pesawat dia bisa naik pesawat itu gitu. Karena memang pada waktu awalnya kita buka itu atau kita buat masker itu, pada saat yang bersama kita juga bikin sayembara. Jadi kita kepingin bahwa ini bukan cuma dinikmati orang dalam tapi juga teman-teman di luar. Jadi kita bikin sayembara, melibatkan banyak desainer dan memutuskan tambahan 4 buah lagi desain, sehingga Anda lihat sebenarnya ada total 5 pesawat kita yang bermasker. Hanya 5 aja Pak? Hanya 5 aja, dan desainnya macam-macam gitu kan. Dan itu kreasi anak-anak muda di Indonesia. Kita apresiasi mereka dengan beberapa hadiah, dan everybody happy gitu. Nggak mau semuanya Pak dimaskerin? Kita kan juga mesti fair karena kita udah bilang cuma 5 ya, kita 5 gitu kan. Tapi kita mungkin punya banyak juga nanti inisiatif lainnya. Tapi salah satunya tujuan kita hanya bermasker, setelah kita sampaikan itu, kita buat itu, kita launch ya. Pak Erick Thohir saya informasikan, dia bilang, oh Pak Dirut silahkan terbangkan keluar supaya masyarakat di luar tuh juga tahu bahwa Indonesia nih soal penanganan COVID ini serius gitu kan. Pesawat aja dimaskerin gitu kan. Ide ini kita akui bukan ide genuine ya. Banyak beberapa maskapai di luar melakukan itu, tapi mungkin nggak bisa dinafikan kita paling serius lah menyikapi itu ya. Baik, terima kasih. 5 pesawat diberi masker. Wow, ini agar menunjukkan bahwa pesawat tadi dimaskerin. Masa kamu nggak? Baik, Pak, ngomong-ngomong di masa pandemi nih, cukup menarik ya. Ini tentu penumpang berkurang, kemudian flight berkurang, bahkan ada dikabarkan nih pilot ataupun kru itu juga dikurangkan ya Pak. Ini saya mau tahu nih Pak dari Bapak nih, apa sih Pak strategi yang dilakukan oleh Garuda ya Pak sebagai maskapai untuk mempertahankan bisnis penerbangan Pak? Ya jadi gini, penurunan jumlah penumpang itu dan penurunan flight itu kan sebuah keniscayaan. Artinya nggak bisa dihindari karena memang fundamental dari industri ini kan mobilitas, dan ketika mobilitas itu sebuah perbuatan yang sifatnya sangat dihindari, orang keluar rumah aja juga nggak mau gitu kan, apalagi naik pesawat gitu kan.
Jadi memang upaya yang kita lakukan dari sisi pendapatan itu adalah memastikan ya sebenarnya dari waktu ke waktu ini recovery-nya dipercepat. Jadi makin banyak yang naik, makin banyak kargo yang masuk gitu. Dan kita temukan di perjalanan bahwa kargo ini ternyata tak terdampak pandemi, malah kalau boleh dikatakan malah lebih meningkat ya. Sementara penumpang itu mau naik pesawat ini kan akan sangat ditentukan sama dia punya confidence, kepercayaan diri. Nah ini yang kita terus edukasi, kita terus perbaiki protokol atau SOP kita di dalam dengan mengedepankan protokol kesehatan. Nah kita menerapkan distancing ya kan, dan sampai hari ini kita akan tetap menerapkan distancing dan ke depan kita masih akan menerapkan distancing. Jadi tengahnya dikosongin untuk memastikan bahwa penumpang itu rasa aman. Dengan itu kita berharap kepercayaan mereka terhadap Garuda makin meningkat. Dengan itu kita harap mereka sudah mulai mau terbang lagi gitu. Ada peningkatannya gitu. Yang kedua tentu saja dari sisi cost, semua lini cost kita kan harus lakukan penyesuaian ya, termasuk di dalamnya SDM. Tapi seperti juga berita-berita informasi yang didapat di publik selama ini, alhamdulillah tidak ada gejolak. Alhamdulillah teman-teman mengerti, pahit tapi memang mengerti. Dan yang penting adalah kita jalankan kewajiban kita dan mereka menerima apa yang menjadi hak mereka. Itu sih. Kewajiban kita apa tuh Pak? Kewajiban Garuda maksudnya? Ya kalau kemudian seseorang ini kontaknya dipercepat, ya tentu saja kita bayar kontaknya sampai selesai ya kan. Yang kedua, ketika seseorang itu mengajukan pensiun dini, tentu ada penawaran-penawaran khusus. Jadi kita selesaikanlah semuanya dengan baik-baik dan alhamdulillah nggak ada gejolak nih. Iya. Memang di luaran suka banyak yang ngipas-ngipasin lah, biasa lah gitu kan ya. Tapi kita komunikasi, kita terbuka, nggak ada yang kita tutup-tutupin dong. Dan kita juga nggak pilih kasih kok. Iya. Itu sih. Luar biasa teman-teman. Jadi terus terbuka dan tetap fair-fairan ya tentunya ya. Tentu. Iya tentu. Baik Pak. Kemudian yang saya mau tanya, yang mau tahu lagi Pak, ini ada Garuda. Tentunya banyak ada, saya pernah dengar nih, nggak tahu beneran atau nggak, rutenya ada beberapa Garuda yang ditutup Pak. So far selama ini kemana aja Pak rutenya kalau lagi masa pandemi seperti ini Pak? Gini, ini ada salah paham, kita nggak pernah nutup rute. Kita nggak pernah, tapi kita kurangin. Kita kurangin. Frekuensinya kita kurangin. Dan kalau itu memang ditutup itu jauh sebelum pandemi sebenarnya. Jadi bukan pada waktu pandemi. Dan internasional kita juga tutup jalankan dari hari pertama kita declare pandemi. Jadi kita ke Belanda, kayak ke Jepang maupun ke Australia kita tetap terbang gitu. Cuman kita kurangi frekuensinya. Ini yang juga jadi cukup menarik karena kenapa? Karena Garuda ini bukanlah maskapai biasa, maskapai yang dengan mudah bilang, wah penumpangnya sedikit saya nggak jadi terbang, wah ini aturan terbangnya ribet kayak waktu awal-awal pandemi kan, Anda betul menyaksikan beberapa maskapai menyatakan kita nggak beroperasi dulu sampai tanggal sekian gitu kan. Kita nggak bisa, perusahaan ini didirikan dengan mandat yang jelas, bukan cuma sebagai BUMN, tapi tugas kita adalah konektivitas gitu. Nah, konektivitas itu penting untuk kita teruskan. Yang kedua adalah membangun dan meneruskan interaksi bangsa gitu kan. Jadi nggak pernah kita putus. Yang kita lakukan adalah kita kurangi ke seluruh destinasi, kita kurangi. Dan seperti kayak ke Belanda itu yang tadinya 6 kali seminggu jadi cuma sekali seminggu. Tapi itu sangat dihargai dan kita konsisten untuk itu. Kenapa? Karena kita bukan maskapai biasa yang menyatakan dengan mudah, saya nggak mau terbang dulu gitu kan. Persoalan bahwa ada orang yang butuh terbang sana ya nggak urusan gitu. Jadi pada waktu itu tuh banyak ya, penerbangan kita isinya 45 orang. 45 orang Pak? 45 orang. Tapi ya kan ini, tapi kan 45 orang itu terbang kan nggak punya pilihan lain. Iya Pak. Misalnya kita pernah terbang ke satu kota di Jakarta pagi-pagi isinya 4 orang, karena ibunya meninggal. Dan dia bilang ya itu itulah tugas Garuda, karena kalau enggak Anda cuma jadi transportasi transportasi udara gitu ya. Kita punya mandat yang penting karena orang yang naik pesawat kita percaya sekali pasti punya alasan. Dan jangan sampai kita abai terhadap alasan-alasan itu, mengunjungi orang sakit, orang tua meninggal dan segala macamnya gitu. Jadi kita nggak pernah putus ya. Kalau pernah ditutup itu jauh sebelum pandemi. Jauh sebelum pandemi ya. Berarti hanya salah tafsir teman-teman semua, sobat Airspace Review. Bukan ditutup karena pandemi, tapi memang sudah ditutup sebelum pandemi, namun hanya dikurangi frekuensinya. Baik Pak. Kemudian yang masih hangat sekali nih Pak, baru kemarin-kemarin aja. Garuda, armadanya banyak sekali.
dikurangi 12 Bombardier CRJ-1000-nya Pak. Aduh, ini kenapa nih Pak? Ya gini, jadi Iya. itu pesawat dibeli berapa atau kita sewa udah berapa tahun yang lalu ya. Pada waktu saya diminta masuk menjadi direksi di Rut Garuda beserta teman-teman direksi yang lain, salah satu pesan yang diberikan oleh pemegang saham dalam hal ini kementerian, dalam hal ini Pak Menteri adalah salah satunya coba dibikin lebih efisien gitu. Nah, sebagai bagian dari manajemen untuk melihat efisiensi itu, dari awal kita udah tahu ini ada yang salah dengan pesawat ini. Tidak mengatakan bahwa salah pesawatnya jelek atau enggak, bukan itu, tapi salah pesawat ini nggak cocok buat Indonesia. Kenapa? Karena space-nya kan kecil, kabinnya kecil kan, ya. Barang yang bisa dibawa kan sedikit. Yeah. Nah, orang kalau bepergian naik pesawat dengan bawa barang sedikit, itu artinya orang yang commuting. Commuting itu adalah dia balik hari. Ya kan? Di negara Eropa maupun di Amerika, misalnya Anda dari San Francisco ke Vegas, biasa Anda balik karena malas lah di Vegas gitu kan. Atau misalnya Anda dari Paris ke München. Ini dua kota yang berbeda, dari dua bangsa yang berbeda, jaraknya 2-3 jam. Meeting, balik lagi, ngapain saya nggak ini. Tapi di Indonesia ini, commuting itu hanya terjadi di satu destinasi, yaitu Jakarta-Bandung. Ya kan? Walaupun kita lebih sering ke Bandung juga nginep gitu kan ya. Tapi setelah Bandung dan tempat-tempat yang lain, mayoritas atau nggak, kalau nggak mau dibilang 100%, kita akan commuting, kita akan menginap. Kalau kita menginap, berarti barangnya nggak cukup dibawa barang kecil. Tuh. Yang kedua, bangsa kita ini bangsa pengoleh-oleh, ya kan? Artinya setiap kali kita pergi kan kita bawa bawaan pulang. Atau kita kali pergi kita bawa juga barang. Jadi space yang 20 kilo di tiap pesawat itu, atau 7 kilo di cabin, itu dimaksimalkan oleh banyak teman-teman kita. Nah, pesawat ini nggak bisa. Kecil Pak ya? Kecilan. Nah, yang ketiga, kenapa commuting ini juga nggak cocok, plus kemudian sifatnya ini, kita menemukan bahwa CRJ ini mau diapain juga nggak nguntungin. CRJ malah jadi buntung Pak ya, nggak untung. Ya, jadi setiap tahun tuh hampir rugi terus. Nah, pada waktu saya masuk, terus ada pandemi, kita diskusi lah untuk bagaimana kita menghentikan lebih awal masa sewanya. Yang berbulan-bulan nggak ketemu, sampai pada satu titik yang menurut saya katakan kepada mereka, saya ini orang baik-baik. Anda boleh lihatlah masa lalu saya, ceklah kredensial, Anda boleh tanya siapapun terhadap saya. Perusahaan saya ini, Garuda Indonesia, juga company yang benar gitu. Jadi selama bertahun-tahun kita rugi menggunakan CRJ, sewa dari Anda, kita tetap bayar terus kok sewanya. Hari ini kita lagi susah. Penerbangan tidak terjadi, kan nggak ada yang Anda juga tahu juga gitu kan. Ya saya minta pengertian, saya mau diskusi, saya mau terminasi lebih awal. Tapi Anda memperlakukan saya kayak penjahat gitu ya. Ya saya bilang see you in court. Ya, see you in court. Saya bukan orang jahat, tapi saya nggak mau diperlakukan sebagai orang jahat gitu loh. Dan ini perusahaan terhormat gitu loh. Anda jangan main-main juga gitu kan. Dan menganggap bahwa kita kemudian memainkan situasi, enggak, kita nggak pernah itu. Baik, ya Pak. Nih kemudian saya mau nanya lagi nih Pak, nih sebelum pertanyaan terakhir Pak. Tadi dikurangin pesawat, artinya itu krunya berkurang juga nggak sih Pak kalau begitu? Enggak. Kan kita banyak pesawat yang lain, kita sedang persiapkan teman-teman untuk upgrade atau pindah ke pesawat yang lain. Dan kita masih punya CRJ kan? CRJ masih ada ya. Dan kemudian nih Pak, nih saya mau nanyakan dengan saat ini nih sebenarnya ini kondisi Garuda Pak, ini apakah dia ini untuk jumlah kru ya, pilot ataupun pramugari, kan sempat kemarin ada yang diselesaikan ya Pak kontraknya, dipercepat kontraknya Pak ya. Sebenarnya kalau untuk pilot dan pramugari itu, kita tuh pilot tuh kekurangan, cukup atau kelebihan ya Pak saat ini sebenarnya? Cukup. Karena kita kan banyak ya Pak pilot yang masih muda yang nganggur tuh Pak. Pilot masih muda nganggur? Iya, yang baru lulus sekolah. Di Indonesia Pak. Oh banyak. Di Indonesia ya. 2000 lebih Pak, kurang lebih. Dunia ini memang nggak adil. It's just too bad aja gitu loh. Teman saya juga melihat situasi ini memang too bad buat everybody gitu kan. Kita tentu saja punya keinginan untuk terus menerus melakukan regenerasi daripada para pilots maupun awak kabin kita. Tapi faktanya hari ini kita berkecukupan. Dan yang kedua adalah teman-teman yang memang lulus dan sebenarnya sudah waktunya bekerja, ya Anda lihat aja di udara jumlah penerbangan kan jauh berkurang gitu kan. Jadi memang
ini jadi sebuah profesi yang memang sangat menantang. Bertahun-tahun orang mengatakan jumlah pilot kurang, makanya banyak anak-anak muda mengambil profesi itu. Tapi hari ini nampaknya bukan cuman situasi di Garuda, tapi hampir semua maskapai kan. Dan kami di Garuda sih transparan aja. Saya nggak mau ngomongin maskapai lain, tapi kalau maskapai di luar kan Anda juga dengar bahwa menghentikan. Kita as much as possible, kita contain, kita jagain, dan kita lihat konfigurasinya hari ini sih sudah pas gitu. Mudah-mudahan jumlah penerbangan kita meningkat ke depan, dan dengan peningkatan jumlah penerbangan itu tentu saja kita akan membuka peluang baru dari teman-teman yang muda ataupun yang kemarin kita percepat kontaknya untuk bergabung lagi. Kita nggak ada punya ini kok, nggak ada punya intensi sama sekali untuk itu. Oke, terima kasih Pak. Kalau untuk masalah ini Pak, untuk kesempatan teman-teman pilot ataupun pramugari, mungkin ada rencana nggak Pak? Karena kemarin sempat didiskusikan, aduh kapan ya buka nih pilot, kapan ya buka pramugari gitu. Mungkin ada perkiraan dari Pak Irfan sendiri Pak? Gini, saya cuma minta kayak gini-ginian itu kita sama-sama realistis gitu. Artinya apa? Artinya saya minta teman-teman yang berkeinginan sangat tinggi untuk melanjutkan memasuki profesi ini untuk juga menangkap situasi yang ada di pasar gitu, dilihat di udara gitu lah kan. Buat saya clear aja. Kalau ini semuanya terbang, pesawat yang diparkir ini nggak ada lagi diparkir, itu tandanya apa? Tandanya sudah membaik. Tapi kalau ini masih diparkir terus, ya tandanya apa? Tandanya belum membaik kan. So kalau Anda tanya kapan, saya nggak bisa jawab kapan. Kalau Anda tanya when, saya nggak bisa jawab, dan saya nggak mau jumawa untuk menjawab, karena saya mendahului Tuhan. Tapi kalau Anda tanya how, saya akan jawab. Kalau kemudian penerbangan sudah meningkat, semuanya kita udah kembali lagi ke misalnya 500-600 flight per hari, kita kan dengan senang hati membuka. Gitu kan. Luar biasa sekali Pak ya. Berarti akan terus kita harus berdoa sama-sama nih Sobat Airspace Review. Jadi jangan berdoa aja cukup. Berdoa penting, tapi jangan juga berdoa. Jadi juga ikut bantu supaya Garuda bisa 600 flight per hari gitu kan. Bagaimana Pak caranya, bagaimana Pak? Ya Anda naik pesawat kita, jangan naik yang lain. Naik Garuda, Sobat Airspace Review tuh. Jangan naik yang lain. Luar biasa Bang. Baik Pak, terakhir Pak. Oh, masih ada lagi ya? Iya, saya mau nanya Pak, ini Garuda ini selalu mengedepankan slogan Because You Matter. Apa sih Pak arti dari Because You Matter? Kenapa Because You Matter? Gini, saya ini bukan orang airlines ya. Dan karena bukan orang airlines, saya punya keberuntungan untuk melihat situasi dengan berbeda. Tapi walaupun saya bukan orang airlines, saya 55 tahun sebelum bergabung sama Garuda itu udah naik pesawat. 55 tahun, so kita boleh taruhan siapa lagi yang 55 tahun pernah naik pesawat gitu kan. Saya mengalami pesawat yang zaman dulu bolak-balik berhenti, sampai yang sekarang gitu, saya dengan segala macam jenis pesawatnya gitu kan ya. Tetapi harus difahami bahwa terutama dalam kondisi seperti pandemi ini, penting untuk kita maskapai maupun perusahaan maupun teman-teman awak kabin itu memahami bahwa penumpang itu kita mesti take care, ya kan? Kita nggak bisa mengatakan ya silahkan Anda naik pesawat kita, kalau nggak mau nggak apa-apa juga, nggak bisa gitu kan. Yang pertama itu. Yang kedua, semua orang yang naik pesawat kita tentu perlu standar service ya. Tapi juga ada basic expectations, ya kan. Tetapi yang penting adalah kita nggak mau mengeneralisir. Nah, yang ketiga, yang paling penting juga sangat penting, apa sih yang jadi concern penumpang sekarang? Bisnis class seatnya yang besar, yang bisa flat tidur, itukah yang jadi concern? Jumlah channel di TV yang banyak, itukah jadi concern? Atau makanan yang jadi concern? Atau pramugara yang jadi concern? Kalau saya makanan sih Pak. Ya kan? Enggak, yang hari ini jadi concern adalah mereka merasa aman. Ya kan, jadi bagaimana menciptakan rasa aman itu filosofinya adalah kita concern namanya. Karena kita dengan mudah kok bilang enggak, kita nggak ada distancing lagi. Nah, kan sama aja mengatakan Anda rasa aman asal nggak aman nggak urusan saya gitu kan. Contohnya begitu. Walaupun kita tahu hari ini duduk bersebelahan di dalam pesawat nggak ada masalah kok sebenarnya, karena ada HEPA dan sejenisnya kan. Tapi penting untuk kita memahami rasa mereka. That's why kita sebut Because You Matter. Ini campaign kita kepada publik, tapi ini paling penting campaign kita terhadap internal. Because You Matter loh.
Because you matter. Ya kan, artinya apa? Bukan cuma penumpang meter buat para teman-teman di Garuda, tapi mereka juga melihat saya sebagai you. Ya kan? Tapi saya melihat mereka juga sebagai you. Jadi kita saling merasa bahwa orang lain itu adalah meter buat kita. Dan faktanya kan begini, begitu penumpang naik kan bubar jalan semuanya kan. Iya. Ini bukan pandemi yang membuat maskapai babak belur di seluruh dunia. Yang membuat maskapai babak belur adalah orang nggak mau naik pesawat kan. Orang nggak mau naik pesawat, iya. Ya kan? Kalau pandemi tetap orang naik pesawat kan nggak ada masalah Iya. kan gitu kan. Gitu sih ya. Jadi poinnya itu. Baik, terima kasih Bapak. Berarti because you matter.